Oke. Sip. Ya, oke. Angel, kegiatan hari ini mungkin bisa diceritain. Seperti apa? Alhamdulillah kegiatan hari ini sebenarnya cuman ramah tamah bersama teman-teman awak media aja. Karena kan kalau yang kayak anak yatim segala macam kan sudah terlaksana, tetapi karena kondisi COVID jadi saya tidak digabungkan, jadi kuotanya beda-beda gitu. Nah hari ini memang sengaja tim Secret Wish, tim skincare saya memang pengennya ramah tamah aja gitu. Kebetulan saya ada reseller nih, semua yang hadir di sini nih tamu-tamu tuh adalah pembelanjaan skincare aku yang banyak banget gitu. Ini rasa syukur saya aja sih di bulan Ramadan ini pengen bersama dengan teman-teman berbagi rezeki gitu, itu aja sih sebenarnya. Acaranya hampir dibilang bukan acara yang gimana serius banget, enggak, cuma pengen makan bareng teman-teman media aja gitu. Oke. Lebaran sendiri udah persiapan apa aja sih, Banjer? Lebaran persiapan kalau ditanya persiapan aku tuh bingung karena schedule saya full terus kan, ada aja muse, ada aja nyanyi bulan Ramadan, terus ngurusin skincare aku juga. Jadi kalau untuk persiapan pribadi, baju aja tuh saya belum siap, belum siap karena nggak ada waktu. Karena banyak orderan kayak dari daerah-daerah, ibu-ibu pengen syar'inya Angel Elga dan segala macam. Saya lebih memprioritaskan baju-baju buat yang mau beli baju-bajunya Angel Elga gitu ya. Saya paling pakai yang ada aja lah. Bukan yang ada sih, tapi memang ada juga yang ngasih dari teman-teman desainer gitu kan. Kemarin fashion show ada 7 brand, mereka semuanya kasih ke saya, ya alhamdulillah. Mungkin itu aja tuh, malah banyak loh. Saya nggak usah bikin, ada kali 20 baju baru, jadi saya kayaknya lebarannya 20 hari. Biasanya nyiapin apa aja sih kalau lebaran tahun-tahun sebelumnya nih, sebelum sepadat sekarang? Makanan gitu Kak? Iya, seperti biasa lah standarnya ya. Kayak misalnya harus ada menu makanan di waktu Idul Fitri, nyiapin makanan khusus gitu, sama habis itu sholat Id, ketemu dengan teman-teman. Karena sekarang keadaannya COVID ya, nggak harus yang terlalu kayak kemarin-kemarin ya. Paling sekarang ini agak dikurangin, datang ke teman-teman yang tidak terlalu kerumunan gitu. Nanti sholat Id juga saya harus benar hati-hati gitu kan, supaya jangan terlalu yang kayak mau jumpa fans. Kemarin saya ke masjid aja langsung rame begitu. Nah saya coba untuk hindarkan seperti itu karena takut ya keadaan sekarang kan karena COVID gitu. Jadi kita yang harus inilah, harus lebih mawas diri, dari harus jaga diri baik-baik gitu. Mbak Angel Elga, ada berkah Ramadan nggak sih di tahun ini? Kan tadi juga sibuk juga, terus kemudian penjualannya skincare juga katanya luar biasa. Iya. Alhamdulillah, ini berkah Ramadan, alhamdulillah banget. Ini sebenarnya skincare saya, usaha saya ini kan ini belum launching ya. Tapi mungkin karena antusiasnya fans saya dan juga pengen banyak orang yang pengen tahu tentang skincare saya, akhirnya tim saya sampai kelabakan semua, sampai membludak skincare ini. Nah hari ini tuh rasa syukur saya, karena rasa syukur saya inilah saya undang teman-teman media untuk makan bareng dengan saya dan beberapa tim saya untuk bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain. Dan juga ini para reseller ini semua nih para reseller nih, yang ada tokonya di mana, di Tamrin, yang ada yang di Makassar, ada yang di luar kota yang lain-lainnya gitu. Ini pada hadir semua untuk bisa berbarengan aja cerita-cerita gitu. Itu aja sih rasa syukur saya, berkah Ramadan yang Allah berikan untuk saya. Berapa banyak yang terjual dari awal ini dibuatnya? Aduh, berapa banyak ya? Pastinya banyak banget. Di luar prediksi saya karena belum launching kan, tapi antusiasnya luar biasa. Berapa bulan tuh Mbak dari awal Kurang dikeluarkan? lebih baru 3 bulan. Omsetnya Kak, omsetnya sama 3 bulan. Saya mau ngomong Berarti sudah balik modal dong hitungannya. Kalau balik modal, kira-kira gimana Tasya? Kita udah balik modal belum sih? Sudah balik modal. Jadi kita tinggal menjalankan nikmatnya. Bahkan kita mau buka lagi yang baru gitu ya. Tapi ya ini alhamdulillah, ini kan saya belum launching sebenarnya. Teman-teman media juga belum saya undang kan. Ini belum launching, tapi alhamdulillah. Berarti bisa dibilang kalau boleh menebak nih, ada ratusan juta ada omset 3 bulan pertama ini. Lebih dong. Lebih banget. Lebih dong. Ini modalnya aja sudah kembali. Tapi sampai 1 M gitu nggak Mbak? Lebih dari Lebih juga deh. lebih. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kan teman-teman saya undang supaya rasa syukur saya bisa berbagi dengan yang lain. Angel Ini lebaran. maksudnya? Hah?
Lebaran mudik nggak Kak Angel? Lebaran? Mudik, Lebaran nggak mudik. Saya kan nggak punya kampung. Saya nggak punya, saya cuman ya mualaf sendiri. Jadi ya udah, apalagi sekarang Covid kan nggak boleh mudik juga kan, gitu ya udah di rumah aja. Habis sholat Id paling saya nanti rasa syukur saya di Idul Fitri setelah udah sholat Id, mungkin saya akan mengundang makan teman-teman yang sudah bekerja keras dengan saya selama ini. 3 bulan ini penjualannya bagus banget, luar biasa, sampai saya mau kirim ke luar negeri juga, mereka dapat bonus untuk bisa tur ke luar negeri gitu ya. Cuma saya lihat keadaan, kalau memang Covid ini sudah agak memungkinkan, agak menurun dan bisa penerbangan mungkin kalau nggak ke Eropa, ke Turki, itu kita kasihkan bonus mereka penjualan yang paling bagus. Nah mungkin momen-momen Idul Fitri inilah nanti saya pergunakan. Pokoknya yang penting adalah setelah udah sholat id nanti saya kumpul makan-makan sama teman-teman yang lainnya gitu. Berarti nggak merasa kesepian ya Kak, maksudnya Lebaran nggak sama keluarga inti gitu? Saya setiap tahun memang merasa kesepian karena kan memang saya mualaf sendiri, nggak ada keluarga yang seagama dengan saya. Tapi alhamdulillah teman-teman semuanya support, teman-teman yang lainnya banyak yang kirim makanan, baju, karena mereka tahu saya hanya dengan anak saja dan dengan mbak di itu rumah gitu ya. Alhamdulillah teman-teman support semuanya. Apalagi sekarang lebih ramai lagi, tim saya bertambah, orang-orang kantor rumahnya bertambah, penjualan alhamdulillah. Nanti juga reseller yang lain mungkin insya Allah kalau memang memungkinkan saya undang juga ke rumah untuk bisa makan-makan bareng pasti. Sudah berapa lama sih Kak kamu? Kurang lebih ini udah hampir 16 sampai 17 tahun ya. Oke. Alhamdulillah kalau ditanya apa yang saya rasakan, yang pasti saya lebih tahu tujuan hidup saya lebih paham, oh ternyata setelah saya memilih menjadi seorang mualaf, apa yang harus saya kerjakan, apa yang tidak boleh, apa yang dilarang sama Allah, apa yang memang tidak boleh kita lakukan, kita lebih tahu. Artinya lebih logika buat saya. Buat saya apapun yang saya ambil, agama semua baik, semua mengajarkan kebaikan ya. Tapi kan saya logikanya di begitu muslim ya, saya jalankan dengan baik insya Allah seperti itu gitu. Jadi ya kalau ditanya apa sih yang saya dapatkan, ya banyak hal gitu. Dan saya juga menyadari setelah saya masuk Islam itu ujian kan terus ada. Saya percaya bahwa ketika saya mau memilih sesuatu yang ingin lebih baik di jalannya Allah, saya yakin pasti Allah sudah memilih seseorang. Kalau saya tidak kuat, nggak mungkin Allah memilih saya, gitu ya. Nggak mungkin Allah memberikan saya ujian sekuat sehebat apapun kalau Allah tidak memilih saya. Kalau saya bisa menjadi orang yang kuat, jadi saya sabar aja, saya terima aja semuanya. Ya saya jalankan dengan ibadah saya. Ujian yang paling berat apa sih Kak? Nggak usah saya jelaskan. Oke, nggak. Berarti memang tidak ada penyesalan Kak Angel untuk maksudnya. Hidup itu nggak boleh ada penyesalan. Paling dijadikan pengalaman aja, dijadikan satu pembelajaran aja bahwa kedepannya saya harus lebih berhati-hati, saya harus waspada ya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, baik buruk, kita kan nggak bisa memaksa orang untuk bicara baik terus dengan hidup saya. Saya juga nggak bisa memaksa orang untuk suka dengan saya, karena inilah sebenarnya kehidupan realita tuh seperti itu. Dan juga nggak perlu saya sebagai manusia, nggak perlu saya harus ngotot juga, harus membersihkan kayak gini, nggak perlu. Yang penting buat saya adalah saya percaya Muslim di diri saya percaya ada agama di dalam diri saya. Insya Allah kedepannya nggak bisa saya cuci di dunia. Insya Allah tujuan saya selamat dunia akhirat, itu aja sih gitu. Jadi saya nggak perlu tuh kayak saya paling benar saya ini, nggak perlu seperti itu, karena tujuan hidup ini pasti kita ada lapisannya. Jadi buat saya sabar aja, insya Allah pasti ada jalannya. Contoh dengan kesabaran saya membuat apapun bisnis saya, alhamdulillah saya nggak perlu ngoyo, saya nggak perlu yang terlalu gimana, tapi Allah berikan rezeki terus mengalir kepada diri saya. Itu sudah bentuk syukur saya terhadap apa yang Allah berikan gitu. Mbak Angel tadi cerita mualaf sendirian di keluarga, kemudian
kalau lagi ada masalah kayak tadi yang curhat ada ujian, itu biasanya menguatkan siapa sih Mbak Angel? Apa mungkin masih orang tua masih tetap mengingatkan juga, atau ada guru-guru atau mungkin Spiritual, orang-orang guru spiritual atau Saya itu bukan tipikal orang yang suka mengeluh ataupun suka curhat ataupun dikit-dikit saya begini situ, enggak. Saya bukan tipikal orang seperti itu. Buat saya adalah ketika saya dapat masalah, yang saya lakukan adalah satu, saya ibadah, kedua saya mengintrospeksi diri saya, ketiga saya terus berkembang. Artinya begitu saya bangun tidur, saya sudah harus tahu apa yang harus saya lakukan. Oh, saya harus begini-gini. Jadi masalah itu tidak saya pikirkan, karena saya pengen lebih maju, saya kepengen lebih baik lagi. Sebenarnya buat saya banyak curhat juga nggak memberikan hasil input yang baik, karena yang tahu adalah diri saya, yang lakukan kebaikan adalah untuk diri saya. Jadi saya cukup silent, saya jalankan apa yang saya mau lakukan yang terbaik buat diri saya. Kak, apa Lebaran identik dengan maafkan, sungkem gitu di keluarga kamu sama anak kamu sendiri ada Kalau kamu sungkem? nanya sungkem, saya mau nangis. Sebenarnya saya setiap tahun memang mendambakan keluarga muslim. Ya, saya sudah hampir jalan 17 tahun. Saya sampai detik sekarang saya masih berdoa. Saya yakin gitu, maksudnya gini, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi alangkah baiknya kalau saya punya keluarga yang satu iman dengan saya, satu iman dengan saya. Jadi kalau kamu tanya, saya sedih nggak sih, sungkeman gitu ya? Saya itu paling sedih pada saat sebelum COVID ya, pada saat udah sholat Id, saya datang ke rumah teman saya, tuh saya lihat orang tuanya duduk pada sungkeman. Itu saya nggak bisa lihat langsung, saya kuyup air mata, saya langsung nangis. Nah makanya saya kalau datang ke rumah teman saya pasti tanya dulu, udah sungkeman belum? Lagi nih, udah nih, saya nggak mau ini, karena saya mendambakan itu terus sih gitu. Saya pengen sungkeman dengan orang tua saya. Kadang-kadang saya suka bercanda aja sama mama saya kan, mama duduk dong, aku mau belajar sungkeman gitu, mau sungkeman gitu. Tapi kan beda lah, karena bukan satu keyakinan. Tapi toleransi di keluarga Mbak Angel seperti apa sih? Mungkin sebelum COVID itu merayakan juga ikut bareng di rumah seperti apa? Keluarga saya sudah melalui tahap yang marah, semuanya sudah saya lewati itu. Dengan sekarang keluarga saya silent, tidak banyak menuntut, tidak banyak protes, buat saya itu satu dukungan buat diri saya. Karena saya juga harus menghargai keluarga saya ya. Dengan saya pindah keyakinan, kan tidak mudah juga diterima oleh keluarga saya, dan saya juga tidak mau membahas perbedaan, karena saya pun tidak bisa membuang yang namanya darah daging saya dan orang tua saya. Itu kan darah daging saya, dan saya juga masih darah daging keluarga saya. Jadi buat saya tidak banyak protes, saya tidak mau membahas apapun, kecuali saya tetap menghargai keluarga saya. Dengan diam itu sudah bentuk respek keluarga saya terhadap saya, dan saya pun demikian juga. Kak, kan tadi maafkan, sorry nih Kak.